SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu nabiyyuna alaihi salatu wassalam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya, karena Allah senantiasa melimpahkan nikmat dan juga karunia yang begitu banyak. Nikmat keislaman dan juga nikmat keimanan. Tidak semua orang merasakannya. Hanya orang-orang yang dipilih dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang Allah tahu hatinya memang pantas untuk merasakan keimanan dan keislaman itu. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala ketika memilih nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya, karena Allah juga tahu bahwa hati beliaulah yang pantas untuk mengemban risalahnya. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang paling tahu di mana Allah meletakkan risalahnya tersebut. Waalaikumsalam. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan para sahabatnya radhiyallahu anhum sebagai pembela-pembela nabinya. Karena Allah tahu bahwa hati-hati mereka lah yang pantas untuk mendampingi nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang memang tidak diinginkan oleh Allah, apapun caranya, dia tidak akan pernah merasakan manisnya iman dan indahnya keislaman.
Inilah karunia yang patut kita syukuri dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya. Karena ternyata kita orang yang memang diinginkan oleh Allah, disayangi oleh Allah. Karena Allah tahu bahwa hati kita memang pantas merasakan keimanan tersebut, merasakan indahnya keislaman yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang mungkin diberi kelebihan oleh Allah dari sisi harta, dari sisi kesenangan dunia. Allah cukupi hidupnya, tapi tidak diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan hidayah. Tidak diinginkan oleh Allah untuk dia merasakan manisnya Islam dan iman. Justru Allah menginginkan dia untuk merasakan siksanya, baik siksa dunia, dan barangkali akan berlanjut kepada siksa akhirat ketika Allah memang tidak menginginkan dia sama sekali. Maka menjadi kesedihan kita yang besar ketika suatu saat iman kita mungkin dicabut oleh Allah sedikit demi sedikit. Wal'iyadzubillah, akan menjadi kesedihan yang begitu mendalam ketika iman itu memang dicabut oleh Allah dari akar-akarnya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menghidupkan kita dan juga mewafatkan kita di atas keislaman dan keimanan. Kajian kita pada hari ini terkait dengan sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan judul Fadlul Islam, kemuliaan Islam. Atau kalau sering, biasanya panitia kalau nulis di pamflet itu supaya lebih menarik, Islam itu indah katanya. Nah ini dia bukunya, Fadlul Islam. Kenapa menjadi penting kita mempelajari buku ini? Supaya kita nggak ngerti tentang Islam itu hanya casingnya saja. Kita perlu lebih mendalami untuk tahu banyak tentang Islam, terutama keindahannya, keutamaannya, kemuliaannya, supaya Islam itu bisa kita cintai dengan hati sanubari kita yang terdalam. Bahwa anugerah Islam ini bukan hal yang sederhana di dalam hidup seorang hamba. Justru ini anugerah yang besar yang Allah berikan kepadanya, mengalahkan semua anugerah yang lain. Bahkan kalau seandainya keindahan Islam ini disampaikan kepada orang-orang kafir sekalipun, dan mereka bisa menyelami keindahan Islam tersebut, maka begitu banyak orang-orang kafir kemudian masuk ke dalam Islam. Coba ana tanya sama antum, dulu nenek moyang kita masuk Islam itu kenapa? Nenek moyang kita dulu yang awal-awal, kenapa mereka masuk Islam? Kenapa Pak Budi? Kenapa Pak? Pernah nggak antum berpikir, dulu nenek moyang kita itu masuk Islam kenapa sih? Kalah perang? Enggak. Dijajah? Enggak. Iya. Apa faktornya mereka kok bisa kemudian memeluk Islam itu kenapa? Ya. Kalau kita baca sejarahnya bahwa nenek moyang kita itu memeluk Islam karena memang tertarik sama Islam. Nggak ada sejarahnya nenek moyang kita dulu tuh kalah perang dari orang-orang yang membawa Islam. Siapa yang pertama membawa Islam ke Indonesia? Ada yang bilang dari pedagang-pedagang Persia, Gujarat. Ya. Tapi sebetulnya yang lebih dekat, jauh lebih sebelum itu orang-orang Yaman. Orang-orang Yaman itu memang dari dulu udah datang ke negeri kita. Jadi ceritanya, nah ini kita cerita sejarah sedikit ya.
Orang-orang Yaman itu suatu saat mereka tertimpa oleh paceklik. Ya, memang krisis yang luar biasa, terutama di negeri Yaman sebelah selatan, Janub. Iya. Orang-orang Hadramaut, dan akhirnya karena mereka tertimpa krisis yang luar biasa, mereka menyebar ke seluruh dunia. Iya. Mereka itu bukan hanya ada di Indonesia ya dari sejak dulu. Coba lihat di negara-negara Afrika itu banyak orang Yaman, orang Hadramaut, di Tanzania, di ya negara-negara Afrika. Ya. Termasuk mereka nyebar di antaranya ke Indonesia. Menghindari krisis yang luar biasa di negeri Yaman dulu, khususnya di daerah selatan Hadramaut, dan memang mereka punya jiwa menjadi perantau ya. Kayak orang Padang di sini katanya. Di mana-mana ada. Ya, orang Yaman tuh juga begitu, di seluruh dunia mereka ada. Kalau sekarang apalagi di Amerika, di Eropa jangan tanya. Ya. Nah, mereka datang ke Indonesia. Ya. Kemudian mereka bergaul, berinteraksi dengan masyarakat setempat. Ya, mereka datang dengan membawa Islam. Nenek moyang kita kemudian melihat orang-orang yang datang ini dengan Islamnya. Maka dari situlah kemudian mereka tertarik. Ini kayaknya agama bagus, agama indah. Ya. Kemudian merekalah yang mengajarkan keislaman kepada nenek moyang kita. Makanya kemudian ya, yang tadinya agamanya Hindu Buddha, masuklah Islam. Ya, ditinggalkanlah oleh masyarakat kita agama-agama kepercayaan Hindu Buddha tadi. Sampai kemudian terus menyebar, sampai akhirnya kita jadi mayoritas. Ya, itulah sejarahnya. Kita kan nggak pernah kalah perang sama mereka. Kita nggak pernah juga dijajah oleh orang Arab. Orang Arab tuh baik-baik kok dari dulu. Iya, sampai sekarang pun mereka masih memberikan bantuannya. Iya. Tapi ada tuh yang bejat, Ustaz. Ya, dimanapun ada yang bejat, yang brengsek ya tetap ada gitu. Tapi ngelihat bagaimana Islam tersebar di Indonesia ini, ya itu karena keindahan Islam itu sendiri. Ya. Dulu guru kami Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, beliau bercerita bahwa sejak beliau belajar dulu di Saudi Arabia, di kota Mekah, ya, beliau lihat orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia ini memang cinta kepada Islam gitu. Sehingga mereka membawa budi pekerti, kebiasaan-kebiasaan, perangai tingkah laku yang sopan santun. Itu pengaruhnya kuat dari keislaman. Islam yang datang ke negeri mereka. Nah, jadi itulah sejarah bangsa kita, dan Islam pun menyebar ke seluruh dunia itu karena keindahannya. Salah besar orang yang mengatakan, dan ini memang pemikiran orientalis, bahwa Islam itu tersebarnya karena perang. Itu pemikiran orientalis. Ya. Yang benar Islam itu tersebar ke seluruh dunia dengan begitu cepat karena indahnya Islam itu sendiri, karena kemuliaan Islam itu sendiri yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu anhum menyebar ke seluruh penjuru dunia. Sehingga orang-orang itu berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Bukan karena takut kepada pedang-pedangnya para sahabat yang terhunus dan mengancam mereka untuk masuk ke dalam Islam, tidak. Para sahabat, kalaupun mereka melakukan peperangan, begitu mereka menguasai sebuah negeri, ya, Islam kan punya aturan-aturan. Beda dengan bangsa-bangsa lain, begitu menguasai sebuah negeri, negeri itu luluh lantak, hancur, sehancur-hancurnya,
ya, yang dihancurkan itu fisiknya dan juga mentalnya para penduduk negeri itu. Pembunuhan massal, perampokan massal, bahkan pemerkosaan massal. Ya, barbar itu bangsa-bangsa lain. Tapi Islam dengan para sahabat yang membebaskan negeri mereka, mereka melihat ini suatu kaum yang beda. Akhlaknya begitu indah, tutur katanya begitu baik. Ya. Kemudian mereka sebagai tawanan tetap diberikan haknya, tidak dizalimi. Nah, keindahan-keindahan akhlak para sahabat inilah yang kemudian membuat setiap negeri-negeri yang dikuasai oleh para sahabat dibebaskan dari kekafiran, dari cengkraman ya penguasa-penguasa kafir pada waktu itu. Mereka tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Jadi mereka masuk ke dalam Islam itu karena indahnya Islam yang mereka lihat pada diri-diri para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalamnya. Ya. Nah, sehingga mereka mempelajarinya dengan baik. Mereka mengamalkannya, mereka mencintainya. Dan mereka ajarkan kepada keluarga mereka, kepada generasi mereka yang berikutnya. Sehingga negeri-negeri yang dikuasai oleh para sahabat dari negara-negara atau negeri-negeri non-Arab itu, ya, luar biasa perkembangan Islamnya. Bahkan sebagiannya menjadi pusat-pusat kebudayaan Islam, keilmuan Islam, pengetahuan Islam. Ya. Sehingga setelah beberapa generasi lahirlah di tengah-tengah mereka ulama-ulama besar yang tercatat di dalam sejarah Islam. Dari orang-orang non-Arab yang nenek moyangnya masuk ke dalam Islam karena indahnya Islam yang mereka lihat dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pernah saya sampaikan kalau kita melihat Al-Ummahatus Sitt, ya, buku induk hadis, buku induk hadis yang 6. Apa itu? Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibn Majah. Coba dari 6 ini aja dulu. Ada nggak yang Arab? Dari 6 ulama yang menulis buku induk hadis ini, ada yang Arab, Pak Saiful? Nggak ada yang Arab. Nggak ada yang Arab. Imam Bukhari itu dari Bukhara. Mana Bukhara itu? Dulu Uni Soviet, sekarang Rusia. Mana Arabnya? Nggak ada Arab-Arabnya itu. Imam Muslim nggak Arab, dari Naisabur beliau, rahimahullah, bukan Arab. Begitu juga Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibn Majah, itu semua dari negara-negara, negeri-negeri yang tadi dikuasai oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Baik dari kerajaan Persia ataupun Romawi. Nggak ada yang Arab. Ini baru segelintir. Dan kalau kita buka buku-buku biografi para ulama, wah jumlahnya nggak sedikit. Ribuan bahkan ratusan ribu. Ya. Al-Imam Abu Hatim, demikian pula anaknya Ibnu Abi Hatim, Al-Imam Razi. Itu orang-orang non-Arab semua. Kalau mereka dulu nenek moyangnya masuk ke dalam Islam karena takut akan pedangnya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidak akan segitunya mempelajari Islam dan mewariskannya kepada generasi mereka, kepada anak-anak mereka. Ya. Tapi faktanya bahwa mereka masuk ke dalam Islam karena mereka cinta sama Islam. Maka mereka pelajari, mereka amalkan, diwariskan kepada anak-anaknya, anaknya mewariskan lagi kepada keturunan berikutnya. Sampai kemudian lahirlah ulama-ulama besar tadi itu, yang sejarah Islam penuh dengan catatan-catatan perjuangan mereka, bagaimana mereka mengembangkan Islam dengan pengetahuan yang luar biasa, dengan ilmu yang luar biasa. Nah, jadi akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita makanya jangan lupa sejarah katanya.
Ya. Kita pun nenek moyang kita dulu masuk Islam karena cinta kepada keindahan Islam ini. Ya. Nah, kemerdekaan yang kita tahu pada tanggal 17 Agustus itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perjuangan nenek moyang kita dari kaum muslimin. Mayoritasnya umat Islam. Ya. Nah, sekarang kemudian karena dangkalnya pengetahuan terhadap Islam dan keindahannya, orang lebih cenderung meniru Barat dengan segala arogansi kekafirannya. Ya. Akhirnya mundurlah umat ini secara perlahan-lahan menuju kepada kehancuran ketika mereka mulai meninggalkan Islamnya. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, buku ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sebagaimana buku-buku beliau yang lain selalu berdasarkan kepada pendalilan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, penulisnya sering menjadi bulan-bulanan tuduhan dan fitnah. Iya. Nah, dikatakan Wahabi. Ada sebuah kisah dikisahkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Dulu di India itu ada seorang ulama besar. Setiap selesai majelis taklimnya, dia selalu mengangkat kedua tangan mendoakan kejelekan atas Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Setiap selesai taklim. Bayangkan begitu bencinya dia kepada Syekh rahimahullah. Satu saat ada muridnya membawa buku Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Buku ini dia copot sampulnya, lalu dia beri ke gurunya tadi, yang ulama India tadi, dibaca oleh dia. Nah, dia ngelihat ini buku luar biasa, bagus sekali gitu. Lalu muridnya bertanya, ya Syekh, ini siapa pengarangnya? Setelah dia baca, kira-kira menurut antum siapa ini pengarangnya? Kata Syekhnya, ini kalau model penulisan kayak gini, ini biasanya Al-Imamul Bukhari. Ini tulisan Imamul Bukhari ini. Karena memang ya kan hampir sama para ulama cara penulisannya, ya. Dia kasih judul, kemudian judul itu dikuatkan sebagai bentuk fikih pemahaman mereka kuatkan dengan dalil Al-Quran, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu. Dia bilang ini tulisannya Al-Imamul Bukhari. Ya, setelah itu muridnya ngambil sampul yang dicopot tadi. Ini tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sejak saat itu dia bertaubat dan dia mencintai Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab luar biasa. Dia ganti setiap majelis taklimnya, dia mengangkat kedua tangan untuk mendoakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya. Banyak orang itu membenci beliau, ya, bahkan membenci orang-orang yang mempelajari buku-buku beliau karena nggak tahu, karena nggak ngerti, ikut-ikutan aja. Ya, pimpinannya bilang maju gempur, ayo maju gempur gitu. Dia nggak tahu apa yang dia gempur itu. Ya, subhanallah. Maka ini buku yang luar biasa. Ya, seperti biasanya beliau akan membawakan dari setiap pembahasannya dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kita mulai dari pembahasan yang pertama. Beliau mengatakan babu fadlil Islam, bab mengenai keutamaan atau kemuliaan Islam. Ada beberapa latar belakang. Beliau mengedepankan bab ini, babu fadlil Islam, bab kemuliaan atau keutamaan Islam, sehingga perlu mendapatkan perhatian dari setiap penuntut ilmu. Keutamaan Islam itu bisa ditinjau dari beberapa sisi. Sisi yang pertama,
kemuliaan Islam di atas agama-agama yang lain selain Islam. Nah, kita kaum muslimin meyakini bahwa Islam itulah agama yang paling indah, agama yang paling benar. Sedangkan yang lainnya adalah agama-agama yang batil, yang telah menyimpang dari ajaran murni yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan agama-agama samawi lain yang punya kitab suci juga sudah diubah-ubah oleh penganutnya, semacam Yahudi, Nasrani. Itu kan agama ahlil kitab, tapi mereka sudah menyimpang dari kemurnian agamanya. Nah, nanti akan kita baca bagaimana kemuliaan Islam dibandingkan agama-agama yang lain, kalaupun seandainya agama itu masih murni. Nanti akan datang pembahasannya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Hal yang kedua, keindahan Islam itu bisa dilihat, keutamaan atau kemuliaan Islam itu bisa dilihat dari para penganutnya. Dan nanti pun beliau akan bawakan dalil-dalil apa kemuliaan para penganut Islam dibandingkan penganut-penganut agama lain. Ya. Salah satunya seperti Nabi SAW yang menyatakan, Nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini umat belakangan. Umat Islam ini kan belakangan, paling akhir. Ya. Tapi kita adalah orang yang pertama di hari kiamat. Yang pertama masuk ke dalam surga itu adalah Nabi SAW sebelum nabi-nabi yang lain. Dan umat yang pertama masuk surga itu di hari kiamat adalah umatnya Nabi SAW, umat Islam dibandingkan umat-umat yang terdahulu. Kita boleh belakangan datangnya, tapi untuk masuk ke dalam surga kita duluan. Nanti akan datang pembahasannya. Yang ketiga, kemuliaan atau keutamaan Islam itu bisa dilihat dari umat ini, ya, secara umum yang menjadi mulia karena keislaman mereka. Ya, sehingga Allah katakan di dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kata Allah, kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk manusia. Nah, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah suatu ketika dalam perjalanan beliau dari kota Madinah menuju Baitul Maqdis. Ya. Di mana Baitul Maqdis? Di Syam, daerah Palestina. Beliau bersama Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ketika akan memasuki Baitul Maqdis, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah melihat Umar ibn al-Khattab turun dari ontanya. Ya. Dan beliau menarik ontanya tersebut. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah mengusulkan kepada Umar untuk tetap berada di atas ontanya, agar beliau ketika masuk Baitul Maqdis dihormati oleh para penduduk setempat. Ya, karena beliau adalah seorang khalifah. Kalau beliau turun terus nuntun ontanya, masa khalifah nuntun onta gitu kan? Apa jawaban Umar ibn al-Khattab? Ya. Kata beliau, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini suatu kaum yang membuat kita mulia adalah Islam, bukan penampilan, bukan style. Ya, beda dengan raja-raja, penguasa-penguasa yang selain Islam. Mereka kelihatan wah karena stylenya. Ada mahkotanya, ada baju kebesarannya. Ya. Bahkan mahkotanya aja itu bisa sakit tuh kepala makainya ya, karena saking besarnya itu. Dihias dengan emas lah, apalah. Kita ini, kata Umar ibn al-Khattab, kemuliaan kita bukan karena penampilan itu. A'azzanallahu bil Islam. Kita dimuliakan Allah karena Islam. Ya.
Makanya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil menundukkan Persia di Irak, kemudian perbendaharaan kerajaan Persia itu dibawa ke kota Madinah. Ya, orang-orang di Persia sana, ya, Iran dan sekitarnya itu, merasa penasaran Umar ibn Khattab itu yang mana sih khalifahnya. Ada orang yang datang ke kota Madinah hanya kepingin melihat Umar itu yang mana. Kok hebat sekali kaum muslimin ini bisa menaklukkan Persia. Apa sih rahasianya? Ini khalifahnya Masya Allah ini. Datanglah dia ke kota Madinah. Dia bertanya-tanya, mana Umar ibn Khattab? Mana Umar ibn Khattab? Mana Umar ibn Khattab? Ya, para tabi'in, orang-orang yang hidup di masa itu menunjukkan itu yang ada di masjid. Sampai di masjid, mana Umar ibn Khattab? Itu katanya. Ternyata beliau penampilannya biasa, sedang tiduran. Nggak ada yang jaga, sedang tiduran dalam masjid. Hah? Ini Umar ibn Khattab? Ya, ini Umar ibn Khattab. Dia pikir apa gitu? Ya. Dia pikir mungkin seperti raja-raja Persia gitu kan ya, penuh dengan baju kebesaran, ada mahkotanya, kemudian dikelilingi oleh para pengawal. Enggak seperti itu. Ya. Ternyata Umar ibn Khattab layaknya masyarakat biasa, ya, yang sedang tiduran di dalam masjid tanpa pengawal. Itulah bedanya, ya, Islam dengan kemuliaan yang Allah berikan dengan orang-orang yang non-muslim. Makanya kata Umar ibn Khattab dalam peristiwa ketika beliau akan masuk ke Baitul Maqdis, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini suatu kaum yang Allah muliakan karena Islam kita, bukan karena yang lain. Wa mahma nabtaghi ghairahu adzallanallah. Kalau kita cari kemuliaan itu dari selain Islam, dari penampilan, dari style, ya, dari kekayaan, kedudukan, dan sebagainya, maka justru Allah akan hinakan kita. Itu peringatan Umar ibn Khattab. Adzallanallah. Kalau kita cari kemuliaan itu dari selain Islam, Allah hinakan kita. Makanya umat Islam sekarang, ketika mereka justru meninggalkan Islamnya, apakah mereka menjadi umat yang mulia? Umat yang disegani oleh musuh-musuhnya dan dicintai oleh kawannya? Tidak. Sama kawannya eker-ekeran, berantem terus sesama umat Islam. Sama musuhnya nggak ada kehormatannya, ya, diinjak-injak kehormatannya, nggak ada kekuatannya sama sekali. Karena mereka meninggalkan keislaman mereka. Kalau ada orang yang mau mengamalkan Islam secara serius, radikal, bahaya ini, radikal ini, digituin. Kapan umat Islam akan kemudian menjadi mulia dengan keislamannya? Padahal yang membuat umat Islam itu mulia apa? Islamnya, bukan karena hal-hal lain. Kalau soal kekayaan, nggak kurang banyak orang-orang kaya di tengah umat Islam sekarang yang miliarder, yang uangnya nggak ada serinya, itu banyak. Nggak usah kan di luar negeri, di Indonesia aja banyak, ya nggak? Kita aja yang uangnya masih, ya. Yang ahli teknologi banyak, yang ahli senjata banyak. Tapi ya umat ini begini terus. Karena yang mereka tinggalkan itu Islamnya, padahal sumber kekuatan mereka, kemuliaan mereka, keutamaan mereka adalah Islamnya. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kita jangan fanatik lah Islamnya, ya justru harus fanatik. Orang kemuliaan kita di Islamnya kok. Kita memang diajarkan untuk fanatik kepada Islam karena ini adalah hidup dan mati kita. Nasib kita itu tergantung keislaman kita. Kemuliaan kita tergantung keislaman kita. Ya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Islam kok nggak fanatik? Ya harus fanatik. Orang itu ajaran Allah dan Rasulnya kok. Umat Islam dulu itu karena fanatik sama Islamnya, maka mereka dimuliakan oleh Allah. Kalau kita lihat sejarahnya sahabat, siapa sih mereka sahabat itu?
Rata-rata kalau nggak budak ya orang-orang miskin, fakir, nggak mampu. Makanya Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Sufyannya, ketika ketemu dengan Raja Heraklius itu tanya, siapa yang mengikuti Nabi yang muncul di kota Mekah di tengah-tengah kalian itu? Siapa pengikutnya? Apa jawaban Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu? Waktu itu beliau masih kafir, musyrik, belum masuk Islam. Tapi orang-orang kafir di masa itu sangat menjunjung tinggi akhlak, terutama kejujuran. Mereka sangat anti yang namanya dusta. Dusta itu akhlaknya para budak menurut tradisi mereka pada waktu itu. Maka ketika ditanya oleh Raja Heraklius, dia jujur. Karena nggak biasa dusta. Dusta itu akhlaknya budak kalau menurut tradisi di masa jahiliyah. Maka kata dia, yang mengikuti Nabi yang muncul di tengah-tengah kami adalah orang-orang nggak mampu, orang-orang miskin, para budak. Apa katanya Raja Heraklius? Begitulah para nabi dan rasul. Jadi bukan siapa-siapa. Tapi hanya dalam masa 23 tahun mereka kuasai Hijaz. Bahkan menyebar ke Jaziratul Arab. 50 tahun menguasai hampir sepertiga dunia. Tidak ada satu bangsa, satu kaum yang mampu melakukan penaklukan dalam waktu sesingkat itu kecuali Arab dengan Islamnya. Catatan, Arab dengan Islamnya, bukan karena Arabnya. Kalau karena Arabnya, mereka dulu bangsa terbelakang. Nggak dianggap di mata dunia. Yang dianggap di mata dunia sebelum datangnya Islam itu adalah Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, sebagai rujukan manusia. Makanya mereka dengki banget ketika Islam itu datang, nabinya bukan dari mereka, karena mereka gembar-gembornya bahwa nabi yang terakhir itu dari kami. Bahkan mereka memastikan itu dari kami, karena memang banyak nabi-nabi dan rasul dari mereka, bukan dari bangsa lain. Nggak taunya muncul di kota Mekah di tengah-tengah Quraisy dari Arab yang bukan siapa-siapa pada waktu itu. Lah kok mereka yang mendapatkan anugerah ini? Makanya bencinya itu luar biasa, dengkinya itu luar biasa. Terutama Yahudi. Ya. Makanya kita harus baca sejarah-sejarah Nabi gitu ya. Coba antum baca. Ya. Di antara buku yang sangat bagus kalau mau lengkap sejarahnya Al-Bidayah wan Nihayah. Tulisan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Namanya saja Al-Bidayah wan Nihayah, permulaan dan akhir. Beliau cerita semua sejarah mulai dari sebelum Islam sampai di masa beliau rahimahullah ta'ala. Taib. Jadi begitu. Ya, jadi umat ini dimuliakan oleh Allah karena Islamnya. Dan Allah sudah tegaskan tadi di dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan Islam itu bisa dilihat dari tiga sisi ya. Dari sisi kemuliaan Islam itu sendiri di atas agama-agama yang lain. Yang kedua dari sisi keunggulan, kemuliaan para pemeluknya dibandingkan pemeluk-pemeluk agama lain. Yang ketiga dari sisi umatnya, bahwa umat ini adalah umat yang memang dikeluarkan oleh Allah sebagai umat yang terbaik dengan keislamannya. Beliau membawakan di dalam bab Fadlil Islam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulillahi ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama untuk kalian. Naam. Ayat ini
turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa ketika beliau sedang wukuf di Arafah. Ya. Ayat ini kalau bukan yang terakhir turun, termasuk yang terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau nggak lama setelah turunnya ayat ini beliau meninggal dunia. Ya. Ayat ini adalah ayat yang luar biasa. Allah ungkap di dalam ayat ini betapa Allah memberikan anugerah kepada umat Islam yang tidak Allah beri kepada yang lain. Apa itu? Kesempurnaan agama. Pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan agama kalian. Agama-agama yang lain tidak sesempurna Islam. Makanya Islam ini Allah sempurnakan karena dia akan menjadi agama terakhir bagi para penduduk bumi sampai datangnya hari kiamat, yang diakui dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada hari ini aku sempurnakan agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku ridha bahwa Islam sebagai agama kalian. Ya, ini menunjukkan kemuliaan Islam dengan kesempurnaannya yang tidak ada pada agama-agama lain. Ya. Makanya datang riwayat di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang dari kalangan Yahudi datang kepada Umar ibn Al-Khattab. Ya. Dia katakan, "Ya Amirul Mukminin." Waktu itu di masa kekhilafan Umar ibn Al-Khattab. "Wahai Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum, ada satu ayat di dalam kitab suci kalian, taqra'unaha, yang kalian selalu membacanya. Law alaina ma'syarul yahud, kalau seandainya ayat itu turun kepada kami segenap orang-orang Yahudi, law alaina ma'syarul yahud nazalat lattakhadna dzalikal yauma 'idan." Kalau seandainya ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya yang diperingati setiap waktu, setiap tahun. Ya. Kata Umar ibn Al-Khattab, ayat yang mana itu? Ya. Ayu ayatin hi, ayat yang mana itu? Kata orang Yahudi itu membawakan ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ya, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku dan aku ridha bahwa Islam itu sebagai agama kalian. Kata Umar ibn Al-Khattab, qad arafna dzalikal yaum, kami tahu hari itu. Ya, hari turunnya ayat itu. Wal makan alladzi nazalat fi, dan tempat di mana turunnya ayat itu, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qa'imun bi Arafah yaumal Jum'ah. Ayat ini turun waktu wukuf di Arafah pada hari Jumat. Hari Jumat hari raya kaum muslimin. Iya enggak? Yang mingguan adalah yaumul Jum'ah. Sehingga kalau kalian ingin menjadikan ya hari turunnya ayat ini sebagai hari raya peringatan, kami sudah. Nggak usah kalian ajari gitu. Karena ayat ini turun pada hari Jumat. Dan hari Jumat itu adalah hari raya mingguan kaum muslimin. Ya, hari Jumat itu hari yang mulia. Nah, ini nanti akan kita baca riwayatnya. Orang Yahudi itu pun benci, ahli kitab itu pun benci, dengki kepada kaum muslimin. Kok mereka yang dapat peringatan hari rayanya hari Jumat untuk mingguan? Allah buat Yahudi itu hari apa? Hari Sabtu. Allah buat Nasara hari Minggu. Loh, kita hari Jumat. Jumat itu hari mulia. Kapan diciptakannya Nabi Adam? Hari Jumat. Hari Jumat. Banyak peristiwa hari Jumat. Termasuk kapan terjadinya hari kiamat? Hari Jumat. Jumat yang mana? Jumat besok? Enggak tahu. Jumat yang mana? Wallahu a'lam. Yang jelas hari Jumat. Kapan diciptakannya Nabi Adam? Hari Jumat. Hari Jumat ini hari bersejarah yang luar biasa. Ya.
Mereka datang duluan, Yahudi duluan dari kita, Nasoro duluan dari kita, tapi Allah buat mereka menjadikan hari peringatan mingguannya meleset tidak pada hari Jumat. Memang Allah menginginkan itu. Allah ingin memuliakan umat ini. Ya, Yahudi dibuat hari Sabtu. Justru hari Sabtu itu saat mereka mendurhakai Nabi Musa alaihissalam, dilarang mancing malah mancing. Ya, pembangkang, bandel, ya, pinter tapi keblinger itu Yahudi. Nasoro hari Ahad, hari Minggu. Ya. Nah, umat ini Allah turunkan ayat yang luar biasa justru pada hari Jumat yang memang peringatan mingguan kaum muslimin, ya, dan disyariatkannya pula untuk sholat Jumat pada setiap pekannya. Jadi kata Umar Ibnul Khattab, kami tahu hari apa itu turunnya ayat ini dan di mana turunnya ayat ini. Turun di tempat yang mulia ketika Nabi sedang wukuf di Arafah, ketika saat haji. Ini kan hari mulia, hari Arafah ini kan di mana orang-orang yang haji ketika itu sedang dimuliakan oleh Allah. Iya. Mereka berzikir, mereka berdoa, didengarkan doanya oleh Allah, dikabulkan doanya oleh Allah. Ini hari bersejarah yang luar biasa bagi umat Islam. Ya, hari Arafah pas juga hari Jumat, hari raya pekanan kaum muslimin. Jadi kata Umar, apa yang kalian inginkan itu sudah ada pada kami. Iya, Masya Allah. Itulah keindahan Islam. Nah, kenapa orang Yahudi itu begitu mengapresiasi ayat ini? Bahkan kalau pada kami turunnya ayat ini, kami jadikan hari turunnya sebagai hari raya. Ada beberapa sisi, ya, yang menunjukkan kemuliaan Islam dari ayat ini. Sisi yang pertama, di mana letaknya kemuliaan ayat ini yang mengarah kepada kemuliaan, keutamaan Islam. Yang pertama, dari sisi hakikat dari keislaman itu sendiri, yang mana Allah tabaraka wa ta'ala menyempurnakan Islam, sehingga Islam yang sempurna ini nggak perlu diotak-atik lagi, nggak perlu ditambahi, nggak perlu dikurangi. Dia sudah sempurna. Makanya Ibnu Abbas ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan sebagaimana dalam tafsir Ibn Katsir, akhbarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin, Allah memberitakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kaum mukminin, annahu akmala lahumul iman, bahwa Allah telah menyempurnakan keimanan kepada mereka. Fala yahtajuna ila ziyadatin abada. Maka dengan ayat ini mereka tidak butuh penambahan dalam hal agama sedikit pun. Wa qad atammahullah, Allah telah menyempurnakannya. Fala yanqusuhu abada, dia tidak perlu juga menguranginya. Kenapa jangan dikurangi agama ini? Karena wa qad radiyahu, karena Allah telah meridhai agama ini, kenapa harus dikurang-kurangi? Ini Allah sudah ridhai. Ya, sudah seperti itu timbangannya, ukurannya. Fala yaskhatuhu abada, maka Allah tidak akan murka selamanya terhadap agama ini, karena memang agama yang diridhai oleh Allah sudah Allah sempurnakan. Tidak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan. Ya. Kata Imam Malik rahimahullah tentang ayat ini, fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunal yauma dinan. Apa yang pada hari turunnya ayat ini bukan ajaran yang dibawa oleh Nabi, sampai kapanpun itu bukan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama ini sempurna sudah. Enggak perlu ditambahi, enggak perlu dikurangi. Ini kan ayat yang membanggakan kita bahwa kita diberi kesempurnaan agama oleh Allah yang Allah ridhai sekaligus sebagai bentuk kesempurnaan nikmat Allah kepada umat ini. Tapi ada aja orang-orang yang Masya Allah, ya, mereka bilang ini ayatnya Wahabi. Kenapa? Ayat Wahabi. Karena dia merasa diserang kalau dibacakan ayat ini. Banyak amalan-amalannya yang dianggap enggak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu dituduhlah ayat ini ayatnya Wahabi. Sejak kapan ayat ini jadi ayat Wahabi? Ya. Nah, ayat ini turunnya kepada Nabi SAW. Kapan jadi ayat Wahabi itu? Sejak kapan? Apa sejarahnya gitu? Subhanallah. Itulah ya, kejahilan membuat seseorang bahkan mengucapkan sesuatu yang dia tidak tahu maknanya, tidak tahu konsekuensinya, bahkan tidak tahu akibatnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, sisi yang menunjukkan kemuliaan ayat ini terhadap indahnya Islam dari sisi pemeluk agama ini. Ya, Allah menyatakan wa raditu lakumul islama dinan. Allah mengatakan bahwa Allah meridhai Islam sebagai agama kalian. Apalagi yang kita cari selain keridhaan Allah? Ada yang lebih daripada keridhaan Allah? Tidak ada. Itu sudah puncaknya anugerah, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah jadikan Islam ini sebagai agama yang Allah ridhai untuk umat Islam. Maka kita nggak butuh yang lain, nggak butuh pedoman yang lain, nggak butuh undang-undang yang lain, nggak butuh peraturan yang lain, nggak butuh teori-teori yang lain. Ya, cukup Islam ini udah untuk kita. Sudah digaransi oleh Allah. Allah ridha. Kok kita masih cari yang lain? Ya, ini kepinteran namanya ya. Udah digaransi oleh Allah bahwa agama ini agama yang Allah ridhai, kok masih cari yang lain? Itulah karena kita tidak mempelajari indahnya Islam ini. Makanya dengan pernyataan Allah dari sisi pemeluknya, ya, Allah beri pemeluknya agama yang sudah digaransi oleh Allah bahwa itu agama yang diridhai. Nggak ada pada umat-umat yang lain, nggak ada pada pemeluk-pemeluk yang lain. Mereka mana punya agama yang Allah garansi sebagai agama yang Allah ridhai? Nggak punya mereka. Kalaupun dulu agama mereka masih murni, belum mereka ubah-ubah, tapi begitu datangnya Islam, mereka harus merevisi keimanan mereka. Ya, mereka harus revisi keimanan mereka untuk kemudian meninggalkan agama mereka dan masuk Islam. Kalau enggak berlaku itu keimanan. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Abi Hurairah dalam riwayat Muslim, la yasma'u bi Yahudiyun wala Nasraniyun. Ya, tidaklah seorang Yahudi atau Nasrani mendengarkan tentangku, thumma la yu'minu bi, kemudian dia tidak mau beriman kepadaku, illa dakhalan nar, melainkan dia masuk api neraka. Makanya kalau dia mendapati masa diutusnya Nabi SAW dengan keislamannya, dia harus revisi keimanan, yaitu harus beriman kepada Rasulullah SAW dan Islam yang dibawanya. Karena dengan datangnya Islam, garansi sebagai agama yang diridhai oleh Allah sudah tidak ada kecuali pada Islam. Kurang apa kita kaum muslimin? Ya, nggak ada ini pada agama lain, hanya agama kita yang punya itu. Makanya ayat ini luar biasa. Yahudi pun dengki kepada kita karena ayat ini. Ya. Sisi yang ketiga, bahwa sisi yang ketiga adalah dari sisi keabadiannya, kelanggengannya, di mana Islam sebagai agama yang dilanggengkan oleh Allah, dijaga keabadiannya sampai datangnya hari kiamat. Ya. Agama-agama lain, setiap ada nabi yang berikutnya dihapuskan agama itu, terutama Rasul ya. Datang Rasul yang berikutnya dihapuskan agama itu. Ya. Maka dengan datangnya Nabi kita Muhammad SAW, semua agama terdahulu hapus, mansukh. Istilahnya mansukh, dinasakh, dihapuskan. Ya. Apa yang menghapuskannya? Islam. Hanya Islam yang Allah jaga
eksistensinya sampai datang hari kiamat, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika Nabi Isa kan sekarang belum meninggal, diangkat oleh Allah untuk diselamatkan dari kejahatan orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Lalu diserupakan kepada mereka orang yang mirip dengan Nabi Isa, itu yang mereka salib. Itu kan keyakinan umat Islam yang Allah ungkap di dalam Al-Quran. Ya. Tapi Nabi Isa itu nanti, sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi SAW, akan turun di akhir zaman. Turunnya di Menara Putih. Daerah Syam. Ya. Kemudian Nabi Isa itu akan menyebarkan keadilan, akan mematahkan, meruntuhkan salib-salib, membunuh babi, ya. Dan beliaulah yang memang ditugaskan oleh Allah untuk membunuh Dajjal. Dajjal itu melihat Nabi Isa itu meleleh seperti melelehnya garam yang dimasukkan ke dalam air. Nah, tapi Nabi Isa ketika beliau sholat di belakang Imam Mahdi. Yang jadi imamnya siapa? Imam Mahdi, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berpegang dengan syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lagi berlaku syariatnya beliau. Ketika beliau diutus turun di akhir az-zaman. Itu Nabi Isanya. Nabi Isanya sendiri ketika datang lagi ke dunia bersyariat dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika salat jamaah imamnya pun Imam Mahdi, bukan beliau yang menjadi imam. Itulah kemuliaan umat ini, Allah jaga eksistensinya. Bahkan nabi yang turun berikutnya seperti Nabi Isa, ya, dia pun harus mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini kebanggaan bagi umat Islam? Ya, ini yang Allah ungkap di dalam ayat ini, bahwa agama ini sudah Allah sempurnakan, sehingga dengannya Allah sempurnakan nikmatnya kepada kaum muslimin, Allah ridhai sampai datangnya hari kiamat. Inilah agama yang Allah garansi sebagai satu-satunya agama yang Allah terima di sisinya. Baik. Oleh karenanya, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, makanya ketika Yahudi itu mendengar tentang ayat ini, dia datangi Umar ibn al-Khattab. Kalau kepada kami turunnya ayat ini, kami jadikan hari turunnya sebagai hari raya. Karena memang kandungannya luar biasa dari ayat di surat Al-Maidah ayat yang ketiga ini tadi. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian kita kembali kepada ayat. Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridha Islam itu sebagai agama kalian. Pernyataan Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Nikmat yang mana? Nikmat kesempurnaan agama. Karena inilah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada umat Islam. Ya, nikmat itu ada dua, ada nikmat agama, ada nikmat dunia. Tapi dibandingkan dengan nikmat dunia, maka nikmat agama itu yang paling terbesar. Ya. Karena nikmat agama berlanjut tidak hanya dalam kehidupan dunia, tapi juga setelah datangnya hari akhirat kelak. Ya. Nikmat dunia makanya dikatakan fana. Apa artinya fana? Habis, binasa. Ada masa pakainya. Iya kan?
Tapi kalau nikmat agama nggak ada. Makanya sebagai contoh, misalnya orang yang mencinta karena Allah, di jalan Allah, ya, cinta ini berlangsung sampai hari kiamat. Bahkan mereka diberi naungan di bawah naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah saja. Ya. Cinta yang terbawa bahkan sampai setelah meninggal dunia. Baik. Makanya Allah katakan, wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, yaitu nikmat agama. Ya. Ini yang harus selalu kita ingat-ingat. Ya. Karena kalau bukan Allah yang memang memilih kita untuk merasakan indahnya nikmat ini, maka Allah biarkan kita di dalam keterombang-ambingan, kubangan-kubangan kesesatan, kekafiran, kesyirikan, ya, karena Allah tidak menginginkan kita sebagai orang yang Allah muliakan. Maka ini nikmat Allah yang luar biasa. Nah, salah satu bentuk kenapa kita bisa mensyukuri nikmat, kalau nikmat itu selalu kita ulang-ulang, kita ingat-ingat, kita bicarakan, kita bahas. Ya, makanya kata Syekh As-Sa'di, salah satu cara untuk mensyukuri nikmat adalah selalu membicarakannya, membahasnya, mengingatnya. Kita ini kadang jarang ya membicarakan betapa indahnya keislaman yang Allah berikan kepada kita. Yang sering kita bicarakan kalau kita diberi nikmat harta. Masya Allah, ana dulu gini, sekarang Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Ya, ada yang sampai sujud syukur. Ya nggak salah sih, itu bagus. Tapi sering sekali kita lupa, ya, bahwa ada yang jauh lebih berharga daripada harta yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat Islam. Itu yang jarang kita bicarakan. Padahal kalau Allah angkat Islam ini dari kehidupan kita, baru kita tahu rasa, ya, semuanya akan berantakan. Tidak hanya di dunia, bahkan sampai di akhirat kelak. Ya. Makanya ngeri kalau kita meninggal di atas kemurtadan, di atas kekafiran. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ini hal yang paling kita khawatirkan, kita takutkan. Kita jangan pernah merasa, oh nggak mungkin lah Ustadz, masa saya meninggal dalam keadaan murtad. Anda ini jangan macam-macam. Hidayah bukan di tangan kita. Iya. Kalau Anda tidak pandai mensyukuri nikmat Islam, Anda abaikan nikmat ini, bisa jadi karena Anda mengabaikannya, Allah angkat, Allah hilangkan nikmat itu. Kan ngeri. Sejarah sudah membuktikan ada orang-orang yang tadinya Masya Allah meninggal dalam keadaan murtad, ada yang ateis. Ada seorang ulama namanya Abdullah Al-Qasimi. Itu orang luar biasa, seorang alim. Bahkan tulisan-tulisannya itu ilmiah dan sangat bagus sekali. Sampai sebagian ulama mengatakan laqad ishtara Abdullah bi kutubihil jannah. Abdullah ini membeli surga dengan karya tulisnya karena saking bagusnya tulisan-tulisan itu. Antum tahu dia meninggal dalam keadaan ateis. Ateis. Jadi jangan menganggap sepele masalah ini. Ya, kalau kita nggak pandai mensyukuri nikmat, terutama nikmat Islam yang kita punya, anugerah yang luar biasa di dalam hidup kita, yang kita khawatirkan jangan sampai Allah cabut nikmat ini. Ya, karena kita tidak pandai menghargai, maka Allah mencabut nikmatnya. Nah, maka orang-orang yang seperti ini, nas'alullah as-salama wal afiyah wal iyadu billah, Allah tidak menginginkan dia merasakan nikmat akhirat. Allah cabut keislamannya sehingga dia mati di dalam kekafiran. Gak usahkan itu. Ada orang yang bersahabat dengan Nabi awalnya. Tahu sejarahnya? Ada seorang yang bernama Rajjal bin Unfuah. Rajjal bin Unfuah itu pernah suatu saat duduk bersama Nabi SAW. Dia sahabat awalnya. Ya. Lalu kata Nabi, di antara kalian ini ada orang yang nanti
gerahamnya di dalam api neraka jahanam itu sebesar gunung Uhud. Di situ ada Abu Hurairah. Abu Hurairah ketakutan mendengarnya. Ya. Nah, di antara majelis itu memang ada 3 orang yang ternyata di akhirnya mereka meninggal dalam keadaan murtad. Salah satunya Rajal bin Unfuah ini. Ya. Padahal dia kan bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi. Kemuliaan bersahabat dengan Nabi itu walaupun sesaat, tidak ada satu kebaikan yang bisa mengimbanginya. Kata Imam Ahmad, bahkan kalau seandainya kalian beribadah 40 tahun, kalian tidak akan bisa mengimbangi kebaikan bersahabat dengan Nabi SAW walaupun sesaat. Tapi ini orang meninggal dalam keadaan ternyata dia ketika munculnya Musailamah Al-Kadzdzab, tahu Musailamah Al-Kadzdzab? Nabi palsu. Dia beriman kepada Musailamah Al-Kadzdzab dan meninggal ketika terjadi peperangan yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid, diutus oleh Abu Bakar setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Dia meninggal tewas di dalam peperangan itu, dibunuh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dalam keadaan dia murtad beriman kepada Musailamah Al-Kadzdzab. Lah siapa kita gitu loh, sehingga kita merasa oh nggak mungkin lah anak meninggal dalam keadaan murtad. Ya, seorang ulama mungkin dia meninggal dalam keadaan murtad, apalagi seorang kiai, apalagi seorang ustadz, apalagi kita orang biasa. Kita harus pandai menghargai nikmat keislaman ini, jangan sampai dicabut oleh Allah. Makanya Allah katakan di dalam ayat ini, aku beri kesempurnaan nikmatku atas kalian, ya, dengan agama yang sempurna, yaitu agama Islam, yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang pamannya Nabi SAW, siapa pamannya Nabi? Abu Thalib. Kurang apa itu Abu Thalib? Bahkan kalau kita bandingkan perjuangan kita, jasa kita kepada Islam dibandingkan Abu Thalib, nggak ada seberapanya. Iya. Abu Thalib meskipun dia kafir, musyrik, dia membela Rasulullah SAW sejak Rasulullah masih kecil. Dia yang membesarkannya. Dia yang mengajari Nabi untuk pandai berdagang. Dibawa Nabi itu umur 25 tahun ke negeri Syam untuk berdagang. Abu Thalib yang ngajari. Setelah Nabi SAW berhasil bisa mencari ma'isyah, siapa yang menikahkannya dengan wanita kaya, seorang wanita luar biasa, yaitu Khadijah radhiyallahu anha? Abu Thalib yang menikahkannya. Yang menjadi walinya itu Abu Thalib. Setelah beliau umur 40 tahun diutus sebagai Nabi dan Rasul, dimusuhi oleh bangsa Quraisy, ya, karib kerabatnya sendiri, siapa yang membelanya? Abu Thalib yang membelanya. Ketika Nabi diboikot 3 tahun lamanya di wilayah Syam, sampai mereka tidak punya makanan kecuali hanya dedaunan, sampai mereka mengeluarkan kotoran itu seperti kotoran hewan karena makannya daun. Siapa yang menemani Nabi selama 3 tahun di tempat pemboikotan itu? Abu Thalib. Tapi bagaimana meninggalnya? Enggak Allah kasih Islam untuk Abu Thalib itu. Kurang apa Abu Thalib? Keluarga iya. Iya. Nasabnya dekat dengan Nabi SAW. Dia yang membesarkan Nabi. Dia yang mengajari Nabi untuk berdagang. Dia yang menikahkan Nabi SAW. Ya. Dia yang melindungi Nabi setelah diutus sebagai Nabi dan Rasul. Dia yang menemani Nabi ketika beliau diboikot, diembargo. Tapi apakah dia dikasih Islam oleh Allah? Enggak. Meninggal dalam keadaan kafir. Nabi terus berusaha untuk mengislamkan pamannya sampai detik-detik terakhir. Ketika akan meninggal dunia, Nabi mengatakan, "Qul ya ammi la ilaha illallah." Katakan wahai pamanku la ilaha illallah. Satu kalimat aja cukup engkau katakan la ilaha illallah, kalimatun ahajju laka biha indallah. Kalimat ini aku akan jadikan pembelaan terhadapmu di sisi Allah kelak. Enggak mau. Yang lebih didengarkan pembesar-pembesar Quraisy yang ada di sisinya. Ya, yang juga membisikkan, apakah engkau akan benci kepada agama Abdul Muttalib, bapakmu sendiri gitu. Dibangkitkan kefanatikan terhadap tradisi nenek moyang.
Oh nggak bisa, ini tradisi kita, jangan ditinggalin. Oh tradisi yang tradisi syirik kok. Ya. Ini sekarang juga banyak orang-orang yang bermental seperti ini kan. Demi untuk tradisi biar lebih baik dia tinggalkan Islamnya dibanding meninggalkan tradisinya. Padahal tradisinya tradisi syirik. Subhanallah. Akhirnya meninggal fa'aba ayyaqula la ilaha illallah. Dia meninggal dalam keadaan kafir. Nah, kalau coba sekarang kita tarik ke diri kita. Anda keluarga Nabi? Bukan. Anda yang membesarkan Nabi? Boro-boro membesarkan Nabi. Ya. Anda melindungi Nabi? Tidak. Anda yang berjasa menjadi perantara pernikahan Nabi? Bukan siapa-siapa. Ya. Anda pernah ikut menemani Nabi ketika diboikot? Enggak. Apa yang sudah Anda buat? Kelebihan apa yang kita punya? Anda itu siapa? Sehingga Anda berhak mengecap keislaman, bukan pamannya Nabi SAW, Abu Thalib. Coba pikirkan. Kenapa Allah pilih kita yang bukan siapa-siapa? Karena ini memang sudah menjadi hak mutlak bagi Allah. Allah yang tentukan siapa orang yang memang hatinya pantas menerima keislaman ini. Itu nggak diberikan kepada sembarangan orang, bahkan kepada pamannya Abu Thalib. Tapi kita kemudian dipilih oleh Allah. Apakah kemudian nggak pantas kita sangat bersyukur kepada Allah akan keislaman ini? Ini yang harus selalu kita ingat-ingat, kita bicarakan, kita bahas. Supaya apa? Supaya kita dijaga keislamannya oleh Allah. Karena kita syukuri, dengan kita mengingatnya, kita selalu memuji Allah karenanya, kita selalu terdorong beribadah kepada Allah untuk mewujudkan ridha Allah tersebut. Sehingga kita bisa meninggal di atas keislaman. Ya. Ini anugerah yang besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak diberikan oleh Allah kepada sembarangan orang. Nah, makanya bahkan kepada Nabi SAW Allah ungkit-ungkit nikmat Allah supaya Nabi itu syukur. Coba lihat surat Ad-Duha. Bagaimana Allah mengungkit-ungkit nikmatnya kepada Nabi SAW supaya Nabi bersyukur. Apa kata Allah? Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha kata Allah. Wal-laili idza saja, demi waktu malam ketika waktu malam itu sudah gelap. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nabi kan sedih pada waktu itu, lama enggak turun wahyu. Ya, kata Allah ma wadda. Jadi disebarkan isu berita hoax bahwa Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Wahyu enggak turun-turun. Allah katakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu dan membiarkanmu. Apa lanjutannya? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada kehidupan yang pertama ini untukmu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Niscaya Rabbmu akan memberikan nikmatnya kepadamu sehingga engkau ridha. Nah, kemudian Allah ungkit. Allah sebutkan apa nikmat yang Allah sudah berikan kepada beliau. Alam yajidka yatiman. Bukankah Allah yang mendapatimu dalam keadaan kau anak yatim? Fa'awa, maka Allah memberikan tempat perlindungan kepadamu. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah dapati engkau dalam keadaan sesat. Sesat di sini bukan artinya kemudian beliau jatuh ke dalam kesyirikan macam-macam, enggak. Ya, sesat di sini maksudnya beliau enggak ngerti bagaimana harus mengibadahi Allah. Makanya kemudian beliau sering menyepi, mengasingkan diri kemana? Ke gua Hira, sampai datangnya wahyu di mana Allah kemudian mengajari beliau bagaimana cara mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah dapati engkau dalam keadaan tidak mengerti agama, enggak tahu cara mengibadahi Allah. Allah yang memberimu petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah dapati engkau dalam keadaan enggak punya apa-apa.
lalu Allah cukupkan engkau dengan kenikmatannya, ya. Maka kemudian di akhir surat apa kata Allah? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Makanya oleh karena itu anugerah ini kita ingat-ingat, kita bahas, kita syukuri kepada Allah, ya, kita wujudkan apa yang Allah inginkan dari nikmat tersebut, yaitu beribadah kepada Allah, sehingga nikmat ini dijaga kelanggengannya oleh Allah, kita meninggal dalam keadaan sebagai muslimin. Nah, baik, kita cukupkan dulu sampai di sini, ya, pembahasan kita. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada 1-2 pertanyaan sebelum kita berhenti. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.